kan jamaah yang di rumah banyak hal juga. Jadi perempuan tidak apa-apa ya membantu suaminya kalau ada rezeki lebih. Kan kembali lagi keridoan pasangan. Keridoan pasangan, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Dan juga untuk kita laki-laki juga semoga kita tetap semangat juga untuk ikhtiar nyari rezeki buat istri kita. Jadi tetap walaupun istri kita ngebantu, kita juga tetap harus semangat untuk menafkahi istri kita. Kita kan tulang punggung keluarga, bukan tulang rusuk keluarga. Baik, kita akan masuk ke tausiah berikutnya, tapi sekarang aku mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Insya Allah ini akan dijawab sama Ustazah Oki ya, dan juga Ustadz Syam ya. Aku bacain langsung. Assalamualaikum Min. Saya mau cerita. Dulu saya pernah akan menikah dengan sahabat laki-laki saya. Kami berteman lama dan kami saling mencintai. Tapi Allah lebih cinta sama calon suami saya itu. Tepat seminggu sebelum menikah, calon suami saya kecelakaan dan dia dipanggil Allah ketika di perjalanan ke rumah sakit. Saat itu saya pernah berjanji di depan jenazahnya, kalau saya tidak akan menikah dengan siapapun kecuali sama dia. Saya setia sama dia. Sudah 8 tahun sejak kepergiannya saya masih sendiri dan belum menikah. Apakah saya salah ya? Telah berjanji untuk setia dan tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan almarhum. Baik, salah atau enggak nih? Ustazah Oki, mohon penjelasannya. Ya, ada pertanyaan ketika seseorang berjanji untuk tidak menikah lagi, bagaimana hukumnya? Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa biasanya kalau kita ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, kita betul-betul sedih, terpuruk sehingga mengeluarkan kata-kata yang kita nggak pikir ke depannya seperti apa. Salah satu kata-katanya, saya janji nggak akan nikah lagi karena saya sangat mencintai kamu. Itu bisa dimaklumi. Tapi pertanyaannya apakah boleh atau tidak di dalam Islam? Jawabannya tidak boleh. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang ditinggal pergi oleh orang yang dia cintai, kemudian dia berjanji saya nggak akan nikah lagi seumur hidup saya. Maka Rasulullah SAW menjawab hal itu tidak diperbolehkan. Dalam Islam teman-teman sekalian, kita diberikan hak untuk bisa menikah lagi teman-teman. Coba kita lihat dalam kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau seorang janda ditinggal pergi meninggal oleh suami sebelumnya dan kemudian beliau menikah lagi untuk tujuan yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih baik di ke depan harinya. Atau kita lihat Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal dunia, mereka orang yang sangat saling mencintai. Abu Salamah, Ummu Salamah sangat mencintai kalau kita baca kisahnya. Ummu Salamah sedih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengatakan memang semuanya dari Allah akan kembali daripada Allah. Tapi kemudian Ummu Salamah pun berdoa kepada Allah agar diberikan ganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun mendapat suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya terdahulu, yakni Rasulullah SAW. Jadi untuk teman-teman yang pernah berjanji seperti itu, maka itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Makanya ada yang namanya kafarah sumpah atau kafarat atau kafarah sumpah ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 89. Kafarah sumpah itu apa sih? Sesuatu yang kita sudah berjanji dengan nama Allah, tapi kemudian kita batalkan dengan sengaja. Maka kita harus ada penebusannya. Penebusannya dalam surah Al-Maidah 89, teman-teman lihat dan buka nanti. Di situ ada memberikan 10 makanan untuk orang miskin, kemudian 10 pakaian, 10 pakaian untuk orang miskin juga, kemudian membebaskan budak dan juga dengan puasa 3 hari selama berturut-turut. Ada kafarohnya itu ya. Iya, jadi ayolah teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang baik datang dan kemudian mau menafkahi, mau melindungi sesuatu lebih baik ke depannya, kenapa tidak? Toh Mbak masih muda, perlu untuk didampingi oleh seorang laki-laki. Seperti itu insya Allah. Jadi tidak diperkenankan ya untuk berjanji seperti itu karena perempuan punya haknya untuk menikah.